everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalan dulu ya sama kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Anindita Pratiwi. Nah, tema podcast pada hari ini yaitu Don't worry, keep productive, keep achievement, and keep shining. Berprestasi juga lah intinya. Organisasi. Bukan kamu. Silaturahmi ekonomi syariah. Nggak ada yang salah dari itu. Dan manfaatkan peluang. Dipaksa buat ikut organisasi kita gitu. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang gak kalah kecenya nih, yaitu Kak Anissa Rahman, seorang mawapres terfavorit Fakultas Ekonomi tahun 2022, yang dimana merupakan mahasiswa aktif UNJ dan juga aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi. Halo Kak Anissa. Halo Kak Anin. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mau berterima kasih nih atas kesempatan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai, membahas seputar prestasi dan organisasi di kampus. Mungkin biar lebih enak kita kenalan lebih dulu ya sama Kak Anissa. Boleh Kak? Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Rahmaini Raswati, mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNJ 2019. Nah, kalau kesibukannya sekarang karena mahasiswa akhir ya, jadi ya masih sibuk skripsian sama juga sibuk di organisasi juga Kak. Kurang lebih itu sih. Wow, produktif banget nih ya Kak Nisa. Dilihat dari banyaknya kegiatan aktivis kampus dan juga mawapres. Boleh nggak sih Kak spill dikit nih organisasi apa yang udah Kak Nisa ikutin di kampus dan juga masih bertahan sampai saat ini? Oke, kalau misalkan organisasi yang pernah aku ikutin dulu sempat ikut BEM Prodi. Terus juga gabung di KSEI, Kelompok Studi Ekonomi Islam. Terus juga sempat jadi ketua Menara Prestasi. Jadi Menara Prestasi itu underbow dari BSO KSEI. Kalau sekarang masih jadi DPO, Dewan Pengawas di Menara Prestasi, sama di FOSEI, Forum Silaturahmi Ekonomi, Forum Studi Silaturahmi Ekonomi Syariah. Dikelibet-libet nih ya, grogi soalnya. Nggak apa-apa, Kak. Nah itu jadi Bapenas di situ, Badan Pengurus Nasional. Wah, keren banget nih Kak Nisa. Dilihat dari hal yang booming diperbincangkan nih Kak, terkait minat mengikuti organisasi di kampus ini kan sangat rendah banget ya Kak. Ada yang bilang ketika ikut organisasi itu hanya menjadi budak, terus banyak membuang-buang waktu dan tidak bisa menghasilkan uang. Nah, menurut pendapat Kakak tentang hal ini itu seperti apa sih Kak? Oke, mungkin maksudnya budak proker kali ya. Terus kayak kerjaannya tuh tiap hari, tiap bulan rapat, jalanin proker aja. Mungkin itu yang di bayangan mahasiswa gitu kan. Iya, bener banget, Kak. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau menurut aku sendiri itu tergantung dari mindset dan tempat kamu memilih sebuah organisasi. Kalau misalkan organisasi ini ternyata yang kamu pilih banyak banget prokernya gitu. Ya misalkan emang itu keadaannya gitu. Nah, kamu manfaatin peluang yang ada di situ. Kalau misalkan kamu nih di sebuah organisasi kan biasa ada kepanitiaan ya. Terus kayak jadi panitia ini gitu. Nah, kamu jadiin itu sebuah portofolio kamu buat di lapangan pekerjaan nantinya. Misalkan kamu jadi orang yang suka disuruh ngedesain. Ya udah, kamu bikin aja karya desain itu buat portofolio kamu. Jadi sebenarnya nggak selamanya hal yang di organisasi itu harus dipandang negatif sih. Karena kalau aku pribadi, mungkin karena aku menyukai kali ya, menikmati. Jadi ya walaupun banyak prokernya, lingkungannya positif, terus juga didukung. Jadi ya nggak begitu berasa capek sih. Kayak lebih balik lagi ke pinter-pinternya kita memilih tempat dan memanfaatkan peluang. Nah, betul banget nih teman-teman. Karena setiap kita mengikuti organisasi itu pasti ada plus minusnya dan juga ada suka dukanya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara kita memanage waktu antara kuliah dan organisasi, dan cara menentukan passion kita di organisasi itu seperti apa? Karena kebanyakan mahasiswa ini mengikuti organisasi itu hanya karena ikut-ikutan dan mencari kesibukan, dan ketika diberi amanah terkadang tidak menjalankannya dengan baik. Menurut Kanisa tanggapannya itu seperti apa? Oke, kalau soal membagi waktu ya ini sebenarnya agak unik sih. Karena kalau aku pribadi kan organisasi itu tuh punya timeline yang pasti ya. Kayak misalkan acara besar tanggal sekian, rapat tanggal sekian gitu.
Nah, terus biasanya aku tuh termasuk yang, sebelum tanggal organisasi ini ada kegiatan, aku udah harus kelar tugasnya. Terus kalau misalkan buat memilih atau menentukan passion di dalam gabung organisasi, menurut aku dicari sih sesuai dengan kebutuhan kamu apa. Kebetulan kalau aku kemarin emang butuh banget ilmu ekonomi syariah, terus juga pengen belajar tentang ekonomi Islam gitu ya. Jadi masuknya ke KASEI. Kalau kamu tertarik tentang jurnalis, broadcasting itu bisa juga ada di Gedung G, ada juga di FE ya, Ekono kayak gitu. Jadi banyak kok pilihan-pilihan organisasi yang sebenarnya memenuhi kebutuhan kita. Itu sih kalau menurut aku. Lanjut ke pertanyaan yang udah ditunggu-tunggu nih Kak. Sebagai Mawapres, bagaimana caranya Kanisa bisa tetap berprestasi namun sibuk juga dalam mengikuti kegiatan organisasi di kampus? Oke, kalau itu sih dari aku pribadi ya, kebetulan emang gabung juga nih di KASEI, terus juga diwadahi dengan Menara Prestasi yang tentang belajar coaching gitu, tentang ada berprestasi juga lah intinya. Nah, karena aku dikelilingi nih sama circle-circle yang ternyata positif gitu ya, baik di KASEI maupun di Menara Prestasi, aku diwadahin buat akhirnya bisa berprestasi. Jadi, aku ajak-ajakin juga tuh ke adik-adik buat ikutan lomba, terus juga aku termasuk sering diajakin sama kakak-kakak buat ikut lomba, dan di Menara Prestasi juga bisa dibina ya buat ikut lomba gitu. Kita ada mentor khususnya buat ikutan perlombaan. Jadi aku lumayan terbantu sih, bahkan sangat terbantu buat menuju persiapan Mawapres kemarin. Kayak gitu sih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Pernah nggak sih Kanisa merasa capek dan mengikuti organisasi ini menjadi beban karena banyaknya aktivitas di kampus, dan juga bagaimana caranya kita konsisten mengikuti kegiatan organisasi dan perkuliahan di kampus itu Kak? Sekalian memberikan closing statement nantinya. Oke. Kalau misalkan pernah merasa capek atau enggak, siapa sih yang nggak pernah capek gitu ya? Iya. Pasti semua orang pernah ngerasain jenuh gitu. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi kejenuhan itu gitu. Mau terus-terusan jenuh, mau terus-terusan malas, atau mau terus coba bangkit gitu. Nah, waktu itu sih aku biasanya pernah ya, kalau misalkan lagi capek ya udah aku juga minta 1 hari atau 2 hari buat gak buka handphone, gak buka WA, terus me time gitu. Itu nggak ada yang salah kok dari itu gitu. Dan pasti biasa juga bakalan di ngertiin gitu. Apalagi kalau kita ada urusan keluarga, nggak mungkin juga kan kita dipaksa buat ikut organisasi ketika lagi ada urusan keluarga kayak gitu. Terus kalau misalkan biar komitmen, biar konsisten, kalau aku gini sih, sebelum kamu memilih sebuah organisasi, kamu udah harus tahu dulu organisasinya nanti ke depannya bakalan kayak gimana. Kamu udah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan diterima. Bakalan capek, bakalan ngorbanin waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin uang juga. Kalau misalnya kamu belum siap sama hal itu, jangan. Tapi kalau kamu udah memilih untuk masuk ke sebuah organisasi, artinya kamu udah harus siap menerima konsekuensi yang tadi gitu. Dan gak ada alasan kita buat menyesali itu atau menyalahkan gitu. Karena pas kita mau masuk pun kita udah tahu nanti bakalan sibuk gitu. Terus kalau misalkan kita udah di tengah-tengah ngerasa udah capek terus malah menyalahkan organisasi dengan kesibukannya, menurut aku juga kurang pas kayak gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi kalau misalkan biar bisa komitmen dan konsisten, sebelum memilih keputusan, yakinin dulu sama diri kamu itu udah tepat kayak gitu. Biar ke depannya ya bisa terus komitmen. Itu sih menurut aku. Buat closing statement ya, berarti kan di sini aku ngajak nih ya teman-teman FE atau teman-teman semua di sini yang nonton, biar gak ragu gitu ya untuk gabung organisasi. Tipsnya, pertama kamu cari organisasi yang emang sesuai dengan passion kamu, kebutuhan kamu, dan memenuhi gitu ya. Kalau misalkan kamu mau ini, kamu bisa milih organisasi yang bisa memenuhi kebutuhan kamu. Terus cari juga organisasi yang circle-nya tuh positif gitu loh. Jadi kamu bisa nyaman di situ. Dan kalau menurut aku ketika mau gabung organisasi, kamu udah harus yakin nih kalau nanti itu bakal sibuk gitu. Intinya gabung organisasi nggak selamanya menjadi budak proker, budaknya organisasi, atau mungkin mengeluarkan uang kayak gitu. Karena kamu bisa cari peluangnya di situ. Ya sih, mungkin menurut aku itu. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih sama Kanisa yang Sama-sama. udah menyempatkan waktunya ngobrol bareng di sini sama teman-teman semuanya, berbagi pengalaman di organisasi maupun kehidupan di kampus gitu. Nah, mungkin teman-teman semuanya sampai jumpa di Potnomik episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.